Ya, di informasi yang pertama, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tersandung isu baru di dalam negeri. Ini terkait pemborosan uang pajak negara. Mantan Menteri Keuangan itu diketahui melakukan perjalanan jet pribadi dengan biaya hampir 500.000 pound sterling atau sekitar 9,2 miliar rupiah hanya dalam waktu seminggu tahun lalu. Nama Bali Indonesia juga disebut di dalamnya. Laporan The Guardian pekan lalu setidaknya ada 3 dokumen terungkap. Pertama, saat Sunak menggunakan jet pribadi ke dan dari KTT COP27 di Mesir, terbang pada 6 November dan kembali keesokan harinya, di mana ia menghabiskan 108.000 pound sterling atau 1,9 miliar rupiah untuk pembayaran jet pribadi. Seminggu kemudian, Sunak berangkat ke KTT G20 di Bali, Indonesia, dan kembali pada 17 November 2022. Biaya pulang pergi dengan jet pribadi mencapai 340.000 pound sterling atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Setelahnya pada Desember, 1 hari perjalanannya ke Latvia dan Estonia untuk mengunjungi pasukan Inggris menelan biaya lebih dari 62.000 pound sterling atau 1,1 miliar rupiah. Laporan tersebut juga mencakup perjalanan resmi ke luar negeri selama masa jabatan singkat Liz Truss, di mana dia naik jet pribadi ke dan dari pertemuan di Praha yang menelan biaya hampir 40.000 pound sterling atau 737 juta rupiah. Dokumen biaya kantor kabinet juga menunjukkan hampir 20.000 pound sterling atau 368 juta lainnya dihabiskan untuk biaya Perdana Menteri, termasuk akomodasi, makanan, dan visa. Ini pun belum termasuk biaya untuk para pejabat yang juga melakukan perjalanan. Jumlah delegasi bervariasi dari 19 orang yang menemani Truss ke Praha hingga 35 orang yang bergabung dengan Rishi Sunak di Bali. Juru bicara energi dan iklim liberal Demokrat Wera Hophouse mengatakan ini adalah pemborosan uang pembayaran pajak yang mengejutkan pada saat orang berjuang untuk membayar tagihan mereka. Namun terkait hal ini, juru bicara Downing Street membela penerbangan tersebut. Mereka mengatakan ini terkait dari peran jabatan tersebut. Di informasi selanjutnya, kemunculan cover Marlene Schiappa di majalah Playboy mengundang kontroversi di tengah krisis energi hingga kegaduhan politik di Perancis. Schiappa yang juga merupakan seorang penulis feminis berusia 40 tahun diangkat sebagai Menteri Ekonomi Sosial dan Asosiasi Perancis oleh Presiden Emmanuel Macron pada 2017. Perempuan 40 tahun itu telah melakukan wawancara dengan Playboy. Artikel berisi pendapatnya tentang hak-hak perempuan, gay, dan aborsi dimuat di majalah itu setebal 12 halaman. Keputusan Schiappa untuk tampil di majalah Playboy ini pun tidak terlepas dari kritik. Perdana Menteri dan politikus sayap kiri menganggap Schiappa telah melakukan kesalahan dengan aksinya tersebut dan kritik lain mengatakan Schiappa berfokus pada isu yang lebih luas tentang strategi komunikasi pemerintah yang sentris. Di informasi selanjutnya, seorang pria asal Belgia dilaporkan bunuh diri setelah ngobrol intensif dengan chatbot AI selama 6 minggu. Menurut istri yang ditinggalkan, suaminya tersebut menjadi gelisah setelah lama berbincang dengan chatbot AI bernama Eliza yang tersedia di aplikasi Chai. Eliza berkali-kali mendorong Pierre yang merupakan nama samaran korban untuk mengakhiri hidupnya. Mulainya, Pierre yang duluan mengatakan niatnya mengorbankan dirinya demi melindungi planet. Menurut sang istri, kondisi mental Pierre memang sedang tak stabil ketika mulai mengobrol dengan chatbot Eliza. Pasalnya, suaminya terobsesi dengan isu pemanasan global dan dampaknya terhadap bumi. Namun ia menegaskan kondisi mental itu tak separah hingga membuat suaminya mengakhiri hidupnya. Ketika didorong terus-terusan oleh chatbot AI, barulah kejadian nahas itu menjadi kenyataan. Pierre mengalami ketakutan atas dampak krisis iklim, ia pun mendapatkan kenyamanan dari obrolan awalnya dengan Eliza. Chatbot tersebut dibangun dengan GPT-J milik startup Eleutera AI, model bahasa yang digunakan mirip dengan teknologi di balik ChatGPT besutan OpenAI. Di informasi yang terakhir, upacara penobatan atau coronation Raja Charles III yang akan menjadi agenda besar yang dinantikan oleh kerajaan Inggris.
Penobatan anak pertama Ratu Elizabeth tersebut akan digelar di Westminster Abbey, London pada 6 Mei 2023. Pangeran Harry dan Meghan disebut juga turut mendapatkan undangan secara resmi, namun pasangan itu dilaporkan belum juga menyatakan kesediaannya untuk pulang ke Inggris. Kehadiran Pangeran Harry dan Meghan Markle di acara Coronation Raja Charles III masih menuai tanda tanya. Apalagi baru-baru ini keduanya diusir dari Frogmore Cottage, rumah mereka di Inggris. Melansir dari The Sun, Meghan Markle dan juga Pangeran Harry diduga memiliki beberapa permintaan khusus jika mereka ingin menghadiri penobatan Raja Charles III. Menurut penulis kerajaan Alexander Larman, Pangeran Harry akan merugi jika dia tidak menghadiri penobatan Raja Charles. Hal terburuk jika mereka tidak hadir, yakni berakhirnya hubungan Harry dengan keluarga kerajaan. Hubungan Harry dengan keluarga kerajaan termasuk ayahnya Raja Charles, ibu tirinya Ratu Camilla, dan kakak laki-lakinya Pangeran William menjadi semakin tegang, terutama setelah memoir Spare dirilis pada Januari. Memoir itu mengungkap banyak kisah mengejutkan soal hubungan panas di dalam keluarga kerajaan Inggris.